ke Bung Bobi, Anda menerima sebanyak 2 kali transfer uang sebesar 804.000 dari rekening yang tidak dikenal pada tanggal 2 April 2021. Jadi Anda tidak pernah minta pinjaman, tapi kemudian Anda dapat kredit ke rekening bank Anda, gitu ya? Betul Mbak, betul. Intinya kan begini, selama ini kita pikir kejahatan di balik pinjaman online itu adalah orang memang minjam dan dia terjerat dengan pinjaman online. Tapi kali ini yang ingin saya tampilkan adalah yang kejahatan di balik pinjaman online itu nggak melulu mereka yang meminjam loh, tapi yang nggak minjem pun bisa terjerat. Apakah ini bisa dikategorikan dengan apa yang Anda alami? Betul Mbak Rosti, seperti itu. Betul ya. Coba kita lihat ada bukti transfer yang Anda terima ya, Bung Bobi ya. Betul. Kita lihat dulu nih di sini supaya pemirsa Rosi bisa melihat bahwa ada uang transfer masuk diterima oleh Bobi sebesar Rp804.000, betul? Betul. Ya. Oke, Bung Bobi, ceritakan pada kami mungkin secara singkat tapi juga bisa dengan jelas apa yang terjadi. Ya, jadi kronologisnya waktu itu tanggal 2 April kebetulan saya cek rekening, ternyata ada dana sekitar 1.600.000 yang masuk. Sebentar, sampai di situ dulu. Ketika ada dana yang masuk, apakah itu dari SMS? Kan kita kalau ada kredit, ada debit, itu masuk dari SMS notifikasi. Apakah dana itu Anda ketahui dari SMS notifikasi atau dari SMS pinjol? Atau WA pinjol? Nah, sejauh ini saya tidak mengecek itu, Mbak. Jadi itu kebetulan saja ketika saya membuka mutasi rekening saya. Jadi memang awalnya mau cek saldo seperti itu. Oke. Jadi kebetulan Anda lihat ada kredit masuk. Betul, ada dana yang masuk. Akhirnya kan saya bingung. Waktu itu karena posisinya waktu itu kalau tidak salah hari Kamis atau Jumat gitu waktu itu. Dan posisinya bank itu libur, kalau nggak salah cuti bersama waktu itu. Akhirnya saya hari Seninnya beberapa hari kemudian, akhirnya saya konfirmasi ke bank. Ternyata di pihak bank pun tidak bisa memastikan itu dari mana. Awalnya sih saya nggak berpikir itu dari pinjaman online atau yang lain-lain. Saya pikir takutnya misalnya dari orang tua atau dari mana gitu. Tapi ketika dicek, saya ada kode tertentu kan, barusan dilihat ada kode tertentu. Akhirnya saya cek di Google, ternyata banyak informasi bahwa itu ternyata pinjaman online ilegal gitu. Oke, jadi ketika Anda ke banknya, boleh tahu bank apa yang masuk itu? Dari rekening mana? Salah satu bank swasta. Salah satu bank swasta, tapi mereka juga tidak bisa mengatakan ini dari mana. Tapi ketika Anda Google, ternyata di balik kata kredit itu pengirimnya adalah setelah Anda Google dari pinjaman online. Betul. Ada kode SCF gitu. Kodenya seperti apa? Ada kode tulisan di depannya SCF. Makanya saya bingung ketika dicek di Google, ternyata itu modusnya dari pinjaman online yang ilegal gitu. Oke, lalu apa yang Anda lakukan, Bung Bobi? Nah, waktu itu saya bingung. Akhirnya tidak lama kemudian akhirnya saya setelah pulang dari bank, jadi sebelumnya setelah kejadian itu, Mbak, saya tidak lama langsung saya share di Twitter. Dan kebetulan mendapat respon dari rekan-rekan karena memang saya lumayan banyak berteman dengan rekan-rekan yang followersnya banyak di Twitter. Akhirnya akhirnya viral. Setelah viral akhirnya ada teman yang kebetulan dari LBH memberikan beberapa saran. Akhirnya saya lapor kepada pihak kepolisian gitu. Anda punya waktu itu ada terbersit bahwa ini harus dikembalikan atau apa? Atau ya udah biarin aja? Ya, jadi ketika saya ke pihak bank, Pak, pihak bank tuh berkata, oh, mungkin ini kayaknya ini pinjaman online ilegal. Akhirnya memutuskan ya sudah, kalau memang pinjaman online ilegal, saya tunggu aja. Awalnya saya tunggu aja, akhirnya saya tunggu kalau ada yang nagih, saya akan kembalikan. Ternyata tidak berselang lama, mungkin sekitar 5 hari kali ya, Mbak ya. Karena kan dia transfer tanggal 1, tanggal 2 baru saya kecek, tanggal 5 ternyata sudah ada tagihan. Oke, oh hanya dalam tempo 3 hari itu ya?
Ya mungkin sekitar 3 sampai 5 hari, ya 3 hari, 3 sampai 5 hari kalau nggak salah. Ada Tiba-tiba penagihan ada penagihan, ya betul. Nah melalui itu yang mungkin yang bisa digambar, diperlihatkan di gambar. melalui WA. Melalui WA, Oke. WhatsApp. Oke, kita lihat di layar bahwa sudah ada penagihan melalui WhatsApp yang ditujukan pada nomor pribadi Anda, tapi kemudian kayaknya itu penagihannya kasar sekali ya. Ya betul seperti itu. Jadi Memang seperti itu. bukan ngasih tahu bahwa Anda pinjaman ini, tapi sudah langsung ada nuansa mengancam di situ. Ya betul. Yang jadi bingung sih sebenarnya yang pertama sih mengatasnamakan KSP Hidup Hijau dalam kurung toko diskon. Akhirnya saya konfirmasi ini dari pihak mana. Coba sebutkan aplikasinya apa. Kalau memang saya melakukan pinjaman online, tolong dijelaskan mana pinjaman saya, kemudian akunnya apa, kan harus jelas dulu ya. Misalnya kalau di Play Store ada seperti apa, kalau di Android ternyata mereka memang tidak bisa menjelaskan itu. Oke, di sini sudah langsung dikatakan bahwa kalau tidak merespons pesan ini, maka saya akan libatkan semua orang dalam masalah ini. Jadi sudah ada ancaman ya. Betul. Anda merasa familiar nggak dengan nama KSP Hidup Hijau atau KSP Toko Diskon? Nggak kenal tuh Mbak. Oke. Makanya langsung searching di internet, yaitu tadi setelah viral dan ramai, akhirnya banyak masukan nih, banyak saran yang masuk, banyak mention yang masuk, ternyata direspon juga oleh salah satu akun besar ternyata, dan di-mention juga ada namanya di Twitter yang memang aktivis, termasuk mungkin akun yang aktivis untuk melawan pinjol ini, namanya Pinjol Laknat kalau tidak salah. Saya cek ternyata bahwa ini termasuk pinjaman online ilegal akhirnya gitu.